Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah produk terbaru dari DCA ya, yang dimana ini adalah produk yang banyak sekali teman-teman tanyain. Ya, ini adalah Gerinda cordless brushless terbaru. Jadi di video kali ini kita akan cobain ya, kira-kira bagaimana kualitasnya, mantap atau enggak. Jadi kita langsung aja nih, kita mau cek apa aja dalam kelengkapannya dulu nih. Oh ya, untuk harganya ini sekitar di bawah 2 juta ya. Menurut saya sih udah terjangkau sekali untuk sebuah produk dari brand DCA. Jadi kita mau cek dulu nih apa aja kelengkapannya. Oh ya, di sini ada keterangan-keterangannya. Oh, ini tipenya ya, ADSM 03-100 tipe M, cordless brushless angle grinder. Mesin gerinda tangan menggunakan baterai brushless. Ya, ini ya untuk unitnya kelihatan. Ini charger baterai. Ya. Oke, itu aja. Kita langsung lihat ke boxnya. Yang satu lagi ya, ke covernya maksudnya. Ini ada keterangan apa ini? Kalau kita lihat di sini ya sama sih. DCA ADSM 03-100. Ya, kurang lebih sama. Di situ ada keterangan-keterangan lagi. Nanti kita lihat di dalam aja, soalnya di unitnya lebih pasti. Untuk covernya premium ya, mantap ini, rapi dan bisa dikatakan ini udah berkelas. Oke, untuk isinya kita lihat. Yang pertama di sini petunjuk manual mesin peralatan listrik. Nah, oke, untuk kelengkapan selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, standar aja. Di sini ada 2 unit untuk baterainya. Untuk baterainya kita lihat di sini 20 volt 40 Ah. Dan untuk speknya kalau kita lihat di sini model nomor FFBL2040 20 volt 40 Ah 80 watt hour made in China. Ya, di sini ada indikator baterainya. Oh, sudah penuh ternyata. Oh ya, untuk baterainya ini beda ya, beda dengan yang model sebelumnya. Jadi ini dia model baru. Kemarin itu kan DCA ngeluarin beberapa produk terbarunya seperti Gerinda brushless ini, ada juga impact drillnya yang 20 volt, ada juga cordless circular saw-nya. Dan dia menggunakan baterai model baru juga ternyata. Kalau teman-teman itu yang udah punya Gerinda tipe sebelumnya ini, itu baterainya beda. Ataupun kalau udah punya impact drivernya yang 20 volt juga, itu juga beda. Jadi kita nggak tahu ya DCA ini kenapa bikinnya beda seperti ini. Mungkin untuk kedepannya bakal seperti ini semua ya. Kalau nanti muncul lagi produk barunya, baterainya beda lagi kan ribet juga kitanya ya. Ya, semoga aja kedepannya bakal seperti ini semua untuk baterainya. Oke ya, jadi untuk baterainya ini ada 2 ya, 2 unit. Lalu ini ada charger. Charger standar ya. Kalau kita perhatikan dari speknya di sini FFC L2001 charger. Keterangannya di sini untuk outputnya 20 volt 20 ampere. Ya, di sini ada keterangan-keterangan untuk indikator lampunya ya. Udah paham lah ya. Seperti ini. Dan ini dia ada lampunya. Indikator. Ini ada di bawah charger ada kunci untuk ngebuka blade. Oke, lalu di sini ada unitnya dan ya ini ada bonus, bukan bonus sih, kelengkapan atau bonus. Ini adalah batu poles untuk besi seperti ini. Dan ya kita langsung bahas ke unitnya. Ini untuk handle-nya belum ada grip karetnya ya, masih standar. Tapi ini kualitasnya udah cukup bagus karena plastiknya saya rasa ini cukup tebal. Tapi sayang nggak ada karet-karetnya gitu. Tapi oke lah. Oke, kita langsung ke unitnya aja. Oke, kita mau tes nyala dulu. Mantap ya, menggelegar. Oke, kalau dari speknya nih kita lihat di sini DCA tipenya ADSM 03-100 cordless brushless angle grinder 20 volt. Rotasinya per menit 8.500 dan ya seperti itu aja ya untuk speknya. Nanti kita cek lagi apakah real atau enggak. Kalau kita bahas dari desainnya, sebenarnya bentuk Gerinda itu sama aja ya. Yang brushless modelnya semua begini.
Tapi karena ini DCA, kesan kokohnya dapat gitu. Mungkin karena warnanya ya yang nggak lebay, dipadukan dengan ya stiker-stiker merah dari DCA itu. Ya bisa dikatakan untuk bentuknya bisa dikatakan ya oke lah, no comment. Kalau dari fitur-fiturnya menurut saya sih standar aja sih. Untuk saklarnya dia berada di bagian atas ya. Rata-rata Gerinda itu memang seperti ini untuk yang brushless saya lihat. Lalu untuk bagian headnya ini ada spindle lock untuk ngunci asnya agar nggak muter waktu kita buka blade-nya. Lalu fitur selanjutnya apa lagi ya? Sepertinya ada yang kurang ya. Ya, ternyata dia tidak punya variable speed ya. Jadi dia itu tidak ada untuk pengatur kecepatannya. Sayang sekali ya. Padahal menurut saya itu adalah fitur yang ya sangat kepake gitu loh. Oke ya, tapi dari build quality kalau saya lihat ya ini mantap sekali. Dari headnya dulu nih, kalau kita perhatikan dia finishingnya mantap sekali ya, rapi sekali dan bentuk karakternya itu juga keren seperti robot. Dan untuk blade guardnya juga ini memiliki bahan yang mantap sekali ya, finishingnya sama dengan headnya. Ini bukan yang tipis-tipis gitu, udah mantap sekali. Lalu di bagian body nih, untuk saklar ini juga mantap ya, switchnya itu kokoh. Solidnya dapet gitu. Lalu ini di bagian plastiknya untuk gripnya sendiri, ini untuk grip karetnya juga kesannya padat gitu ya, mantap, rapi, keren. Untuk plastiknya juga ya bisa dibilang oke sekali ya, tidak ada goyang-goyang apa gitu. Dan untuk baterainya juga kualitasnya ini mantap sekali dari finishingnya ya. Secara finishing ini udah saya akui ya, ini mantap sekali. Nah oke, sekarang kita mau tes dulu ya untuk RPM nya, kira-kira tembus di berapa. Ya, ternyata hanya di 7.300 ya. Padahal untuk speknya di sini 8.500. Coba kita tes sekali lagi. Ya, ternyata hanya maksimal di 7.300 ya, padahal baterainya udah full. Ya, oke lah kalau gitu kita langsung aja kita tes bagaimana performanya. Langsung kita coba. Oke, sekarang kita coba dulu potong besi pipa ya. Ini pipanya besarnya 2 inci dan ketebalannya 3 mili.
Ya, performanya oke, tapi kalau saya rasa ya agak lama ya. Mungkin ngaruh karena RPM-nya nggak begitu kenceng sih. Tapi performanya mantap, tenaganya oke. Nah, sekarang kita coba potong lantai keramik nih untuk mengetes tenaganya. Sayang saya nggak punya granit ya, jadi ini saya bikin 3 lapis. Kita coba. Tenaganya jos banget ini. Kalau gerinda yang nanggung-nanggung pasti dia akan underpower, tapi ini jos. Nah, oke ya, jadi dari hasil tesnya, kalau saya nilai performanya oke, tenaganya mantap. Ya udah, mau gimana lagi? Pokoknya menurut saya ini gerindanya ya udah sangat-sangat oke ya. Oke, tapi mungkin ya muncul pertanyaan di teman-teman ya, di benak hati teman-teman. Kira-kira Bang, kalau dengan yang Inco itu lebih bagusan yang mana? Nah, soalnya dari awal juga saya mikirnya gitu ya. Ya, saya penasaran sekali kalau dibandingkan dengan Inco itu kualitasnya bagaimana. Oke, untuk produknya sendiri ini saya masih punya ya yang lama. Nah, oke, ini jadi sedikit akan kita bahas ya, biar teman-teman nggak salah pilih. Jadi tadinya saya itu mau adu performa dari kedua gerinda ini, tapi ternyata untuk speknya menurut saya ini ya keduanya ini mengambil segmen yang berbeda, dimana untuk peruntukannya itu menurut saya masing-masing ada ini ya, ada wilayahnya sendiri. Jadi menurut saya kalau diadu ini nggak akan fair ya. Masalah performa dari segi durability menurut saya ini oke, kedua-duanya ini mantap. Untuk suhunya juga bisa dikatakan adem ayem aja walaupun dipakai untuk kerja secara terus-menerus. Ya intinya bisa dikatakan imbang lah. Nah, namun yang menjadi permasalahan di sini adalah peruntukannya tadi, kira-kira cocok yang mana? Karena ini kalaupun diadu ya menurut saya masing-masing bidangnya beda. Oke, untuk yang DCA itu saya maklum sekali ya kenapa RPM-nya hanya maksimal di 7.300, sedangkan punya Inco itu bisa sampai 8.900. Ya kalau dibandingin ya ketinggalan jauh ya. Tapi apakah di situ Inco ini langsung jadi lebih unggul? Belum tentu juga, karena seperti yang saya katakan di awal tadi, dia ini punya wilayah masing-masing. Punya peruntukan masing-masing menurut saya ya. Oke, kita bahas keduanya ya. Itu punya DCA, kenapa RPM-nya bisa lebih rendah? Karena dia itu mempertahankan torsi. Oke, jadi tadi saya iseng karena penasaran, itu saya lihat untuk kedua head dari gerinda ini, kok sepertinya punya DCA itu lebih besar, ya. Dan di situ saya iseng dan saya lihat bagian gearnya itu ternyata punya DCA itu jauh lebih besar ya ketimbang punya Inco.
Kalau saya ukur itu punya DCA itu diameternya untuk gearnya sampai 5,5 cm, sedangkan punya Inco 4,5 cm. Nah, di situ otomatis punya Inco akan lebih kencang ya, karena dia itu diameternya kecil, sedangkan punya DCA diameternya besar. Jadi dia itu akan menjadi lebih lama untuk putarannya. Tapi keuntungannya dengan gigi yang besar seperti ini, dia itu akan lebih kuat ya di torsinya. Jadi dia itu mempertahankan torsi agar tidak turun ketika dipakai di kerja berat. Ya, efeknya memang speednya menjadi turun ya, RPM-nya menjadi rendah. Nah, di sini menurut saya untuk yang DCA ini dia bukan berarti total kalah, dia itu menang di torsi. Kalau teman-teman peruntukannya itu untuk bangunan, itu cocok sekali pakai yang punya DCA. Misalkan untuk bikin jalur di tembok, untuk potong-potong granit yang keras, itu saya saranin sekali untuk pakai yang punya DCA. Nah, tapi apabila teman-teman itu projectnya misalkan di woodworking, misalkan hanya untuk bengkel-bengkel besi yang maksimal hanya pakai besi holo 2 mili, itu saya rasakan enaknya itu di Inco ya. Di Inco ini dia RPM-nya tinggi, jadi dia itu memotongnya akan lebih cepat ketimbang yang punya DCA. Kalau pakai yang DCA, dia bisa kerasa agak lama gitu untuk potong yang bisa dikatakan untuk besi-besi tipis. Ya, karena RPM-nya rendah ya otomatis ya baterainya juga nanti akan habis sia-sia ya, lebih cepat habis ketimbang yang RPM-nya kenceng. Ya, jadi unggulnya untuk yang Inco dia di situ ya, apabila teman-teman itu kerjanya nggak terlalu berat, misalkan seperti yang saya sebutkan tadi, untuk bengkel-bengkel besi yang nggak terlalu tebal, untuk yang woodworking itu saran saya pakai yang Inco ini karena RPM-nya itu mantap sekali, ngacir. Jadi kedua gerinda ini kalau saya banding-bandingkan ya itu speknya beda ya, gimana ya, untuk yang DCA ini dia mengandalkan torsi. Kalau untuk kerja-kerja ringan menurut saya lama ya, habis baterainya nanti belum siap-siap ya. Memang nggak sejauh itu sih, nggak separah itu sih, cuman kan itu hanya perbandingan aja ya, hanya perumpamaan maksudnya. Tapi kalau untuk yang Inco ini, kalau untuk kerja ringan ya ini mantap sekali ya, lebih cepat kerjanya dan baterainya juga bisa dikatakan tidak terbuang sia-sia, efisien sekali ya dibandingkan pakai yang DCA. Nah, jadi di antara kedua gerinda ini kalaupun kita adu performanya itu nggak akan adil ya. Jadi kita itu mau mencobanya di wilayah siapa gitu. Kalau kita mencobanya di wilayah Inco-nya, tentunya Inco-nya yang menang. Kalau kita coba di wilayah DCA-nya, tentunya DCA-nya yang akan menang. Intinya kedua gerinda ini sama-sama mantap kalau menurut saya ya. Nah, oke, jadi teman-teman udah punya pilihan ya, kira-kira cocok yang mana nih buat teman-teman. Oke, sedikit tambahan lagi nih untuk yang Inco. Kelebihannya dia itu menurut saya ya, dia itu udah punya speed control. Jadi dia itu untuk pengaturan kecepatannya udah ada ya. Mungkin kalau kita di woodworking itu biasa kita pakai untuk mengasah mata planer atau apa segala macam ya, itu sangat berguna sekali ketimbang yang satu speed aja, itu akan lebih sulit. Lalu yang kedua, mungkin Inco ini unggulnya ya dia udah ada jual body only ya, bare tool unitnya saja. Jadi mungkin teman-teman udah punya baterai dari bornya, jadi tinggal beli bodinya saja, nggak perlu beli komplit lagi. Itu yang kemenangannya. Lalu yang ketiga, menurut saya Inco ini kelebihannya dia itu udah punya fast charging ya, yang 4 ampere. Jadi kalau untuk mengecas baterai yang 4 Ah itu hanya 1 jam aja, sedangkan punya DCA ini dia belum punya charger yang fast charging. Jadi chargernya itu masih 2 ampere aja. Untuk mengecas satu baterainya ini aja kita itu butuh waktu minimal 2 jam untuk mengecas satu baterai ya. Jadi kalau kita bandingkan lebih efisien yang mana? Ya, sebenarnya Inco untuk kerja berat sih bisa sih, tapi takutnya nanti gearnya cepat rontok ya, karena dia itu ya bisa dikatakan lebih kecil, lebih halus ya. Kalau untuk yang DCA itu untuk kerja berat saya jamin gearnya itu awet, karena dia gede dan kasar-kasar juga. Oke lah ya, jadi mungkin itu aja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.